BTTH Kaisar Api, episode 262. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kekuatan dahsyat dari keempat orang kuat itu dan anak panah es dari seluruh langit langsung menyerang bersamaan. Terdapat aura yang agak jahat pada Frostbolt, dan bentuknya berbeda, tetapi sependek anak panah bulu dan sangat tajam. Crash! Panah es merah tua yang menyilaukan itu bagaikan anak panah pembunuh, dengan aura yang sangat jahat melesat ke arah kerumunan. Jika mengenai semua orang, tak perlu diragukan lagi. Aku khawatir kekuatan mereka, bahkan vitalitas mereka, akan tertelan oleh aura jahat di atas panah es ini dalam sekejap. Bum bum bum. Yang pertama menanggung beban adalah Feng Yao Gabel dari Jade Legacy. Panah es yang menyerupai busur dan anak panah langsung mengenai serangan Yu Yifeng, dan kemudian badai biru cerah milik Yu Yifeng perlahan bersinar dengan perasaan terfragmentasi. Kekuatan jahat orang ini begitu kuat. Yu Yifeng merasakan tekanan yang luar biasa, lalu menggigit bibirnya erat-erat, berpikir keras. Kapten, dan aku, ular petir itu sama sekali tidak takut, dan lingkaran petir serta api yang menyilaukan tiba-tiba menyerang langit yang dipenuhi panah es. Bum bum bum, tiga anak panah es merah tua dihentikan oleh ular petir dan Yu Yifeng, tetapi salah satunya terbang ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Kapten, para monyet darat dan yang lainnya. Tepat setelah menyelesaikan serangan di depan mereka berdua, Razer melirik beberapa orang di bawah, dan mendapati panah es itu perlahan melesat dengan kekuatan yang luar biasa. Percayalah pada mereka, Razer, kami siap. Orang ini sangat kuat, kita harus mengerahkan seluruh tenaga. Setelah Yu Yifeng selesai berbicara, tatapannya tiba-tiba menjadi gelap, dan bahkan kekuatan Dewa Pejuang Elemen Angin di sekujur tubuhnya memancarkan kekuatan yang agak aneh dan dahsyat. Baiklah, ular petir mendengar kata-kata itu dan mengabaikan Xiao Yan dan yang lainnya, lalu mengalihkan pandangannya dan menatap utusan Bing Xin. Bum bum bum, panah es terakhir datang tanpa suara di depan Xiao Yan dan yang lainnya, lalu dengan ringan mengenai lapisan pertahanan kedua. Yang pertama menanggung beban adalah perisai tanah batu milik monyet bumi. Tanpa perlawanan apapun, kekuatan jahat pada panah es merah tua itu dapat dengan mudah menembusnya sepenuhnya. Serangan dari petarung abadi bintang 3 dan pertahanan dari petarung abadi bintang 1 selalu terlalu berbeda. Puf puf. Saat perisai tanah dan batu itu tertusuk seluruhnya, monyet tanah itu menyemburkan seteguk darah. Jelas, perisai tanah dan batu ini menghabiskan banyak tenaganya, dan sekarang ia masih berada di bawah si pendosa es yang sekuat petarung abadi bintang 3. Rentan, dia baru saja menembus perisai tanah dan batu, dan dia tidak berhenti sejenak. Saat berikutnya, dia langsung menyerang kanopi air terjun di Suyue. Lindungi aku. Suyue baru saja merasakan bau busuk Frostbolt yang jahat dan tak kuasa menahan diri untuk tidak meledak. Dia tahu bahwa jika pembelaannya gagal, situasi mereka berempat akan menjadi sangat sulit. Serangan ini agak kuat, aku khawatir dia tidak akan mampu menahannya. Xiao Yan di samping tampak serius, lalu kekuatan api di tubuhnya perlahan memadat. Begitu Suyue dikalahkan, Xiao Yan harus bertindak. Bum bum bum, di depan semua orang, muncul tirai air raksasa yang menahan panah es merah tua itu. Namun, seiring berjalannya waktu, panah es merah tua itu perlahan mendekati bulan air. Biarkan aku datang. Sesaat kemudian, Xiao Yan tak berhenti. Sosoknya melesat, dan tepat di atas telapak tangannya, api kaki perlahan menyelimuti telapak tangannya, dan seketika muncul di samping panah es merah tua itu. Xiao Yan, hati-hati. Monyet tanah dan Suyue tak dapat menahan rasa terkejut ketika melihat ini. Xiao Yan masih berkerabat setelah mereka memasuki Pulau Api Es. Jade Legacy diam-diam menjelaskan bahwa monyet tanah dan Suyue harus melindungi keselamatannya, tetapi di hadapan Frostbolt jahat yang begitu mengerikan, orang ini justru... Bam! Xiao Yan datang ke sisi panah es yang hendak menembus langit air terjun, dan telapak tangan yang dibalut oleh kekuatan api suci Tianyan hati api tiba-tiba menangkapnya, dan kemudian panah es merah tua itu kehilangan semua kecemerlangannya, dan kemudian di bawah mata semua orang, ia perlahan jatuh. Ini, beberapa orang yang terkejut dengan kejadian tiba-tiba ini tidak dapat menahan diri untuk saling memandang. Bau orang ini, namun, penjahat es yang hendak menghabisi Yu Yifeng dan ular petir itu pun merenung setelah merasakan api kaki di tubuh Xiao Yan. Jelas, kekuatan api itu membuatnya merasakan apa yang salah. Dosa jelas melayani ras jahat di luar dunia, dan mencari api suci, menghancurkan, dan menekannya, adalah salah satu tujuan mereka.
Sekalipun Xiaoyan menggunakan api suci hanya sesaat, aku khawatir ia akan terasa oleh Bingxin. Anak ini benar-benar punya keterampilan. Ular petir, lakukan, kata Yu Yifeng, dan sosok itu bergerak di bawah atribut angin Qian Douxian. Ribuan tangan petir, Razer tentu tahu apa yang ingin dilakukan Yu Yifeng. Sebagai atribut angin, Yu Yifeng dapat menggunakan keunggulan kecepatan atribut angin untuk mendekati musuh, sehingga melakukan pukulan fatal. Dan yang perlu saya lakukan adalah membeli waktu untuk warisan batu giok. Bum bum bum. Begitu Razer selesai berbicara, telapak tangannya langsung membengkak, dan ratusan guntur perak bagaikan cahaya bulan, menyerang langsung ke arah Ice Singard. Menarik, saya khawatir ada api suci pada orang ini. Tanpa diduga, aku kehilangan informasi tentang daun mayat hidup, dan aku menemukan pengendali api suci lainnya. Kalian tidak boleh membuang-buang waktu di sini. Masalah ini harus dilaporkan kembali. Setelah rencana yang sempurna disusun, pengendali api suci ini akan dilenyapkan dan api suci akan dipadamkan. Hanya ada 36 api suci di dunia 1000 besar, dan setiap kali kita kehilangan satu, peluang ras alien kita akan meningkat 1 poin. Susu, tunggu saja. Dalam sekejap, utusan beku mengetahui kabar bahwa Xiaoyan membawa api suci, lalu dengan cepat menghitung dalam hatinya. Setelah menimbang-nimbang, ia memilih untuk melarikan diri sementara jahat, kemana harus pergi. Melihat para penjahat es telah merebut separuh wilayahnya, Yu Yifeng masih mengejar dan membunuhnya tanpa henti. Lain kali, mari kita bersenang-senang denganmu. Setelah si pendosa es selesai berbicara, tubuhnya berubah menjadi patung es, lalu hancur dalam sekejap dan menghilang di sini. Dengan menghilangnya si pendosa es, ketenangan kembali di sini, tetapi semua orang tidak menyadari bahwa di suatu tempat yang tidak mencolok, sesosok perlahan menghilang. Sosok ini jelas merupakan jiwa ke-10 dari kerajaan hantu, dan dia juga merupakan majikan dari tim Hawkeye, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Kenapa orang ini tiba-tiba kabur? Ucap ular petir pelan sambil melihat pengawal dosa es pergi. Orang ini sangat kuat, jika dia benar-benar ingin bertarung hidup dan mati, aku khawatir aku hanya punya peluang untuk menang, kata Yu Yifeng perlahan sambil berdiri di udara. Kalian baik-baik saja. Tak lama kemudian, Yu Yifeng dan Razer datang ke tanah dan bertanya kepada monyet-monyet darat itu. Tidak apa-apa, monyet tanah tersenyum perlahan. Beristirahatlah, malam ini adalah saatnya pintu masuk Pulau Ichevire muncul, dan kau harus memasukinya, kata Yu Yifeng, lalu memejamkan mata untuk mengatur napasnya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka juga perlahan-lahan mengatur napas mereka dan kembali ke puncak, tetapi mereka semua tahu bahwa setelah pertarungan orang ini, Xiaoyan memberi mereka kejutan besar. Xiaoyan ini bukan hanya seorang alkemis yang hanya tahu cara memurnikan obat, tetapi bahkan dalam hal kekuatan tempur, dia adalah seorang cabul. Medan desa Sawu unik, tetapi di altar dengan radius 100 meter, tampaknya ada energi khusus yang terus mengalir keluar, memberi setiap orang rasa dingin yang menusuk tulang dan sensasi panas terbakar yang teramat sangat. Dengan kepergian si pendosa es, semua orang memejamkan mata dan beristirahat, memulihkan tenaga yang terkuras akibat pertempuran. Malam pun mendekat dengan tenang. Sepertinya semua orang sudah hampir pulih. Yu Yifeng berdiri lebih dulu, melihat sekeliling kerumunan, dan mendapati kekuatan semua orang hampir pulih, jadi dia berkata. Hampir sampai, kata semua orang pelan. Terowongan di tengah altar ini, bagaimana mungkin ada kekuatan es dan api yang berhembus? Xiaoyan melirik perlahan, dan menemukan bahwa terowongan di tengah altar itu tidak sama seperti biasanya, tetapi kali ini penuh dengan keanehan. Kekuatan semacam itu seperti perpaduan es dan api, meskipun Xiaoyan membawa api suci, ia tetap merasa merinding. Terowongan di tengah altar adalah pintu masuk ke Pulau Api Es, kata Yu Yifeng, seolah merasakan keraguan Xiaoyan. Makhluk yang membutuhkan kekuatan jiwaku untuk melawan ada di Pulau Es dan Api. Tanya Xiaoyan. Bagus. Pulau Es dan Api ini memiliki total 10 lantai, dan setiap lantai dijaga oleh seorang penjaga. Hanya dengan mengalahkan penjaga lantai atas, kau bisa memasuki lantai berikutnya. Yu Yifeng tersenyum. Kalau begitu, ayo kita pergi. Xiaoyan mengangguk dan berkata lembut, jelas dia tidak akan menanyakan tujuan mereka, syukurlah. Kalau begitu, ini adalah rumput api es. Sekarang pintu masuk Pulau Ichevire muncul, tetapi kekuatan es dan api luar biasa menakutkan. Dengan menggunakan ki bertarungmu sendiri untuk memurnikan rumput es dan api, ia akan membentuk pesona pada tubuhmu, dan pesona tersebut digunakan untuk menahan erosi kekuatan es dan api. Dengan benda ini, kita bisa mencapai bagian dalam Pulau Ichevire tanpa tekanan apapun. Setelah Yu Yifeng selesai berbicara, Najie perlahan berbalik, dan tanaman-tanaman dilemparkan langsung ke arah kerumunan.
Apakah ini rumput api es? Xiaoyan mengambil benda ini dan menemukan bahwa rumput api es adalah tanaman biasa, dengan akar dan daun seperti tanaman biasa. Puff, Xiaoyan juga terlalu malas untuk memperhatikannya, dan ki bertarungnya segera muncul, langsung memurnikan rumput es dan api. Crash! Pemurnian rumput es dan api cukup sederhana. Hanya butuh satu tarikan napas untuk disempurnakan oleh Xiaoyan, lalu sentuhan kekuatan lembut perlahan menyelimuti Xiaoyan. Dengan isolasi kekuatan ini, Xiaoyan tiba-tiba merasa bahwa ketika ia tiba, kekuatan yang muncul dari terowongan sangat mengurangi tekanan padanya. Ayo pergi. Melihat semua orang terbungkus dalam penghalang lembut, Yu Yifeng langsung tertawa. Ayo pergi. Semua orang datang ke lubang altar yang dalam, dan segera melirik ke dasar, dan dasarnya tidak berdasar. Puff, Yu Yifeng memimpin dan langsung melompat ke dalamnya. Segera setelah melihat ini, yang lain mengikutinya. Sungguh pemaksaan energi yang mengerikan. Tepat saat ia masuk ke dalam lubang altar yang dalam, sebuah lorong gelap tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Pulau es dan api, aku sangat merindukannya. Aku tidak tahu apakah orang-orang tua di lantai 1 dan 2 baik-baik saja. Tepat saat ia memasuki lorong ini, sang penguasa pemakan jiwa tertawa pelan, seolah-olah ia akan bertemu dengan seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tak ia temui. Senior, apakah kamu masih kenal orang-orang di lantai 1 dan 2 Pulau Chevire? Xiaoyan mendengarkan pernyataan Soul Eater yang meremehkan, tetapi hatinya sangat terkejut. Di Pulau Es dan Api ini, tekanan yang diberikan kepadanya oleh lantai ke-10 saja sudah membuat Xiaoyan sedikit kesulitan, belum lagi orang-orang di lantai pertama dan kedua Pulau Es dan Api. Meskipun aku adalah Raja Alam Pemakan Jiwa, ketika aku masih muda, aku telah menjelajahi banyak tempat, seperti dunia hantu, dunia iblis, dunia manusia. Aku bisa berkata tanpa ragu, aku telah menjelajahi banyak tempat. Orang-orang di lantai pertama dan kedua Pulau Es dan Api sangat menakutkan, tetapi mereka layak diperjuangkan, kata Soul Eater. Ya, Xiaoyan mengangguk ringan. Jelas, dengan kekuatan tim mereka, mustahil untuk memasuki lantai pertama dan kedua. Menurut perkiraan Xiaoyan, bahkan memasuki lantai 8 pun tidak akan cukup. Jangan khawatir, ini teman lamaku di sini, bagaimana aku bisa membiarkanmu bermain? Jika kau tidak cepat dewasa, ini. Si pemakan jiwa akhirnya tertawa jahat. Sisi, saat Xiaoyan sedang berbicara dengan Master Soul Eater, Yu Yifeng tiba-tiba berkata. Bagian depan adalah tempat di mana kekuatan es dan api paling kuat. Meskipun ada perlindungan dari rumput es dan api, semua orang tetap harus berhati-hati. Setelah Yu Yifeng selesai berbicara, sosoknya melesat dan menghilang tepat di sana. Brak, dengan suara keras, lorong gelap itu lenyap begitu saja, digantikan oleh kawah raksasa. Di dalam kawah, lava cair menyembur ke segala arah, dan kekuatan api yang terkandung di dalamnya membuat kulit kepala semua orang mati rasa, dan sekeliling kawah sepenuhnya terbungkus oleh es dingin yang tak terhitung jumlahnya. Dan orang-orang yang menghilang dari lorong gelap itu kini berdiri dengan mengesankan di puncak kawah. Aku pernah dengar betapa menakjubkannya Pulau Chevire, tapi ketika aku melihatnya hari ini, ternyata itu tempat aneh di mana gunung berapi aktif diselimuti es yang tak terhitung jumlahnya, kata Liu Qing perlahan. Masuk, semua orang meninggalkan lorong gelap itu dan berdiri di puncak kawah. Bum bum bum, begitu suara itu jatuh, Yu Yifeng langsung menembak ke arah kawah. Apa yang kau pikirkan? Lanjutkan saja. Xiaoyan berhenti sejenak, lalu menatap Yu Xiaoye dengan gelisah, menepuk bahunya, dan berkata sambil tersenyum. Oh, Yu Xiaoye sedikit setuju, lalu mengikuti pasukan. Sisi, sungguh kekuatan es dan api yang dahsyat. Tepat setelah turun beberapa jarak, dia langsung merasakan kekuatan es dan api yang luar biasa menyelimuti seluruh tubuhnya. Bahkan dengan perlindungan rumput es dan api, semua orang tetap merasakan tekanan yang cukup berat. Pikir Xiaoyan sambil terbang perlahan dengan kekuatan es dan api. Berpikir indah, kekuatan es dan api ini sangat beracun. Jika aku tinggal di sini terlalu lama, aku khawatir cepat atau lambat aku akan menjadi idiot. Kata-kata Xiaoyan menarik perhatian sang pemakan jiwa. Waspadalah, kita akan segera memasuki bagian dalam Pulau Es dan Api. Pulau Es dan Api sangat berbahaya. Ingat, apapun yang kau lihat, kau tidak akan bisa mendapatkannya. Yu Yifeng masih tidak lupa menjelaskan. Oke, semua orang mengangguk. Feng Su, ayo pergi. Saat berikutnya, tubuh Yu Yifeng dipenuhi dengan ki pertempuran tipe angin, lalu menyebar ke tubuh semua orang. Menabrak, orang yang awalnya kehilangan arah terkena jadi legasi, dan langsung mendarat di kawah. Untungnya, mereka memiliki perlindungan rumput es dan api,
Jika tidak, kekuatan es dan api di luar pulau es dan api saja sudah cukup untuk memusnahkan seluruh pasukan mereka. Susu, fluktuasi yang kuat sekali. Kekuatan ini sepertinya agak familiar. Melahap, sepertinya ada teman lama di sini. Ketika semua orang baru saja memasuki bagian dalam Pulau Ichevire, terjadi fluktuasi yang tidak bersahabat di lantai pertama dan kedua di dasar Pulau Ichevire. Fluktuasi semacam itu jauh lebih kuat daripada pendosa es di akhir Samsung Dosian. Ini bagian dalam pulau es dan api. Sungguh tipisnya energi langit dan bumi. Rombongan itu baru saja memasuki bagian dalam pulau Ichevire, dan Xiaoyan lah yang pertama berbicara. Mendengar ini, semua orang tak kuasa menahan diri untuk tidak mendongak. Yang menarik perhatian semua orang adalah pemandangan yang mengejutkan. Semua orang melihat bahwa mereka berada di puncak kawah saat itu, dan gunung berapi itu secara keseluruhan berbentuk oval, tepinya seperti gunung berapi, dan terdapat lorong-lorong melingkar yang mengelilingi pusatnya, tetapi tidak ada jalan menuju ke dasar. Pemandangan lelehan yang sangat panas. Pulau es dan api ini secara alami sangat misterius, jadi ini satu-satunya pilihan untuk memenjarakan orang jahat, kata Yu Yifeng sambil tersenyum. Sepertinya tidak ada jalan untuk turun ke sini, tanya Liu Qing sambil menggerakkan matanya sedikit. Pulau es dan api ini memiliki total 10 lantai, dan setiap lantai merupakan ruang terpisah. Hanya dengan mengalahkan penjaga di lantai sebelumnya, kau bisa memasuki lantai berikutnya, kata Razar. Karena Pulau Api Es adalah tempat orang-orang jahat di penjara, dengan total 10 lantai, aku khawatir seharusnya ada 10 orang jahat yang dipenjara di sini, gumam Xiaoyan. Memang benar ada 10 orang yang dipenjara di sini, tapi mereka adalah orang-orang jahat, bisik sang pemakan jiwa dengan lembut. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, hanya ingin menanyakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Ke-10 orang di sini semuanya baik hati semasa hidup mereka, tetapi mereka baru saja membuat kesalahan besar karena konspirasi orang lain atau perpisahan kerabat mereka. Si pemakan jiwa menggeleng perlahan, jelas dia tahu sesuatu. Ayo pergi, pintu masuknya ada di sana, ayo kita ke sana dulu. Setelah beberapa saat, Su Yue memimpin kerumunan langsung menuju pintu masuk tirai cahaya di lantai 10. Ada kekuatan penyegel yang sangat tirani di pintu masuk ini. Kekuatan segel ini tidak akan menyegel kekuatan kita, tetapi begitu kita memasukinya, kita tidak bisa keluar atas inisiatif kita sendiri, kecuali kita gagal atau berhasil menghadapi penjaganya. Dan setelah mengalahkan penjaga, akan ada beberapa harta karun surga dan bumi yang sangat langka di setiap lantai, yang bisa dianggap sebagai hadiah bagi para pejalan kaki. Namun, para penjaga di setiap lantai tidak muncul secara tetap, melainkan secara acak. Kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh, dan di setiap lantai berikutnya, para penjaga di bawahnya semakin kuat, kata Yu Yifeng perlahan. Aneh, setelah mendengarkan kata-kata Yu Yifeng, semua orang mengangguk sedikit, hanya pemakan jiwa di tubuh Xiaoyan yang mengeluarkan suara ragu. Senior, ada apa? Xiaoyan bertanya menggunakan kekuatan jiwanya. Warisan giok ini memang benar, tetapi setelah mengalahkan sang penjaga, akan ada beberapa harta surga dan bumi, dan api penyucian untuk memenjarakan orang jahat juga akan muncul. Kurasa alasan dia tidak mengatakan ini adalah karena dia ingin menyelamatkan orang jahat sampai batas tertentu, kata penguasa Soul Eater pelan. Orang ini benar-benar licik. Mendengar ini, Xiaoyan tak bisa menahan diri untuk sedikit waspada terhadap Yu Yifeng dan yang lainnya. Hati-hati, ada banyak orang kuat di Pulau Es dan Api ini, yang merupakan tempat yang sangat bagus untuk Anda kunjungi. Saya tidak akan bertindak kecuali terpaksa. Lagi pula, saya kenal sebagian besar orang di sini. Begitu saya maju, saya akan kehilangan tujuan dari pengalaman ini. Dan perjalanan ke Pulau Es dan Api ini, aku akan membiarkanmu meningkatkan kekuatanmu dan melahap semangat juangmu. Saat itu, semangat juangmu akan bertambah dengan kekuatan petarung abadi bintang 2, dan kau tidak akan takut menghadapi musuh yang sulit. Sedangkan untuk rasio Dongzu, tidak mudah untuk ditaklukkan, kata Soul Eater sambil tersenyum pelan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Oke. Xiaoyan sangat gembira mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa jika ia memiliki semangat juang, ia pasti akan meningkatkan kekuatan dan efektivitas tempurnya. Kapten, ayo kita pergi dulu. Kita sudah pernah ke lantai 10 sebelumnya, dan para penjaga tidak perlu takut. Monyet darat itu menatap pintu masuk tirai cahaya di depannya dan tersenyum. Para penjaga di Pulau Es dan Api ini berubah dengan cepat. Terakhir kali kita bertemu di lantai 10 adalah makhluk jiwa dengan kekuatan tingkat menengah Dosian bintang 2, Elang Roh Suantian. Meskipun mudah untuk mengalahkannya, tetapi kali ini aku memasuki lantai 10, aku khawatir aku tidak akan menemukannya lagi, dan aku harus bertindak hati-hati, kata Yu Yifeng serius.
Saudara Xiaoyan, aku tidak tahu seberapa jauh kekuatan jiwamu sekarang. Yu Yifeng bertanya pada Xiaoyan dengan lembut. Sebelumnya, mereka mengalahkan Xuantian Lingying, penjaga lantai 10, dan mendapatkan harta karun berharga kristal darah naga bumi. Namun, ketika memasuki lantai 9, mereka mengalami serangan jiwa yang sangat dahsyat. Mereka memiliki cara untuk menekan bagian bawah kotak, dan saya khawatir mereka telah jatuh ke dalamnya. Selangkah lagi menuju dunia peri, kata Xiaoyan perlahan, tak ingin menyembunyikannya. Kesempurnaan agung alam kaisar surgawi. Begitu suara Xiaoyan jatuh, suara Liu Qing yang seperti lonceng perak terdengar perlahan. Liu Qing juga mengolah kekuatan jiwa, tetapi kekuatan jiwanya belum mencapai kesempurnaan agung alam kaisar, yang jauh lebih buruk daripada Xiaoyan, dan sekarang mendengar kata-kata Xiaoyan, dia tentu saja sangat terkejut. Kau harus tahu bahwa kekuatan jiwa adalah hal yang paling sulit untuk dikembangkan. Di usia seperti itu, ia mampu mencapai kesempurnaan agung alam kaisar, yang cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya Xiaoyan dalam mencapai kekuatan jiwa. Apakah itu benar-benar kesempurnaan agung alam kaisar? Yu Yifeng tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata itu. Ya, Xiaoyan mengangguk ringan. Enak sekali. Yu Yifeng tiba-tiba tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Terakhir kali mereka memasuki lantai 9, mereka langsung dikalahkan oleh kekuatan jiwa sang penjaga yang sangat tirani. Bahkan sebelum wajah asli sang penjaga terlihat jelas, mereka ditarik keluar dari Pulau Api Es, tetapi warisan gioknya masih samar. Kurasa jika kau ingin berurusan dengan sang penjaga, aku khawatir kau perlu menemukan orang kuat yang kekuatan jiwanya setidaknya mencapai ranah kaisar. Ini pula sebabnya mereka bersedia melelang harta karun seperti kristal darah naga bumi. Dan kekuatan jiwa Xiaoyan bukanlah tingkat surga, tetapi kesempurnaan agung tingkat surga. Hal ini membuat Yu Yifeng tertawa terbahak-bahak. Jika mereka bertemu dengan penjaga itu, dengan Xiaoyan sebagai pelindungnya, tim Hokage mereka tentu akan memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi mereka tidak tahu apakah mereka akan bertemu lagi kali ini. Karena kamu sudah sepenuhnya siap, ayo berangkat. Gelombang Anda akan mengikuti saya dalam perjalanan ini, menonton lebih banyak dan belajar lebih banyak, jangan panik saat Anda menghadapi bahaya. Sui Yue dan Monyet Tanah, kalian berdua bertanggung jawab atas keselamatan Nona Liu Qing. Ular petir, Xiaoyan serahkan saja padamu, Yu Yifeng mengatur. Ya, Sui Yue dan Len Monkey, ditambah Razer semuanya tertawa. Xiaoyan, orang ini tidak hanya kuat, tapi juga kekuatan jiwanya, dan dia juga punya api suci. Sepertinya kita perlu mencari waktu untuk berkomunikasi dengannya. Serangan ras jahat asing sudah dekat. Jika dia bisa menyerahkan api suci kepada tahta suci kita, maka kekuatan para petinggi tahta suci kita akan semakin meningkat. Pada saat itu, dia akan menjadi sahabat tahta suci kita seumur hidup. Bahkan jika dia tidak bisa, dia akan tetap bersamanya. Menjadi sahabat yang baik juga sangat baik. Mata indah Liu Qing bergerak sedikit, menatap Xiaoyan dan berkata, dan aku tidak tahu apakah akan ada jejak api suci di Pulau Es dan api ini. Menurut guru, ada fluktuasi api suci di alam hantu. Rasio benua timur dengan 4 benua, kuharap tidak mengecewakan harapan guru. Sesaat kemudian, Liu Qing memikirkannya. Aku tidak tahu apakah Pulau Es dan api ini dapat membantuku menembus kekuatan jiwa negeri dongeng. Mata Xiaoyan juga menjadi panas. Kekuatan jiwa, aku ingat ada penjaganya, biarkan saja Xiaoyan menelannya. Hehehe, hanya saja Xiaoyan tidak tahu, semua kata-katanya didengar oleh dewa pemakan jiwa. Ayo pergi. Setelah semua orang selesai berbicara, mereka berubah menjadi aliran cahaya dan menyatu dengan pintu masuk lantai 10. Sabu-sabu, 7 anggota tim Eagle Eye berubah menjadi pita dan menyerbu ke ruang tempat para penjaga di lantai 10 berada. Ini, hutan. Dan tepat ketika semua orang bergegas masuk ke ruang tempat penjaga lantai 10 berada, sebuah vegetasi hijau besar tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Pefengah. Saat hutan lebat itu terus meluas di mata semua orang, tubuh Xiao menerobos dan bergetar hebat. Apa yang terjadi? Xiaoyan tiba-tiba terkejut, karena saat ini, inti Dou di Laut Doqi di tubuhnya benar-benar memancarkan gelombang aneh. Atribut kayu. Saat berikutnya, Xiaoyan tahu alasan kegelisahannya. Ternyata inti ember tipe kayu di tubuh Xiaoyan memancarkan fluktuasi yang mendesak. Lagi pula, atribut tipe kayu terlalu kuat di hutan ini, dan karena Xiaoyan sendiri telah membangkitkan atribut tipe kayu, semangat juang tipe kayu pun muncul. Datang ke hutan ini dengan penuh vitalitas bagaikan manusia yang haus, sebahagia menemukan oasis di gurun. Beri aku sedikit ketenangan, kau pembunuh, dan kau belum bisa mengungkapnya. Xiaoyan langsung mengaktifkan Douhe tipe api dan Jue pembakaran untuk menekan Douhe tipe kayu.
Meskipun ia telah membangkitkan atribut kayu, Xiao Yan belum mulai berlatih keterampilan bertarung yang terkait dengan atribut kayu, jadi tidak masuk akal jika menggunakan ki bertarung atribut kayu. Ruang ini tampaknya agak tidak biasa. Hutan ini penuh dengan atribut kayu dan tanah yang kuat, tapi samar-samar aku merasa ada sesuatu yang menakutkan. Yu Yifeng mendengar kata-kata itu dan melihat sekeliling, tetapi ia tertegun oleh angka-angka yang tinggi ini. 10 meter pepohonan yang menjulang tinggi menghalangi pandangan. Di antara para petarung abadi yang kuat, jika mereka kuat di level yang sama, kekuatan keterampilan bertarung, dan saling menghasilkan dan saling menahan atribut niscaya akan menjadi hubungan yang memengaruhi hasilnya. Adik Xiao Yan, bisakah kau merasakan makhluk penjaga di hutan ini? Saat berikutnya, Yu Yifeng bertanya langsung pada Xiao Yan. Oke, Xiao Yan langsung setuju, lalu memejamkan mata dan tenggelam, mengerahkan kekuatan jiwanya yang besar untuk menyebar di hutan. Sepertinya hanya ada satu makhluk di ruang ini, dan makhluk itu tidak jauh dari kita saat ini. Setelah beberapa saat, Xiao Yan langsung memberikan informasi yang telah diselidikinya melalui eksplorasi kekuatan jiwanya. Sebegitu dekatnya, monyet darat itu terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan firasat buruk perlahan menghampirinya. Aneh, kenapa rasanya agak dingin? Dan ketujuh orang di sini, kecuali Liu Qing yang sedikit membuka mulut, tidak merasakan keanehan apapun. Namun, Liu Qing menatap kerumunan dan tidak berbicara, hanya berbisik. Dia seharusnya ada di kolam renang di depannya. Sui Yue baru saja ingin berbicara, tetapi Liu Qing, yang ada di sebelahnya, sudah berbicara. Oh, Xiao Yan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, karena memang itulah yang ingin dia katakan, tetapi Liu Qing yang mendahuluinya. Namun, ketika Xiao Yan ingin menyelidiki rincian Liu Qing, kekuatan jiwa yang telah menyebar sebenarnya runtuh ketika menyentuh 3 kaki di sekitar tubuh Liu Qing. Sepertinya orang ini punya semacam harta karun yang bisa mengisolasi dan menyelidiki. Namun sia-sia, Xiao Yan tidak membuang waktu. Kapten Yu, aku akan pergi bersamamu untuk melihatnya, kata Xiao Yan langsung. Kekuatanmu. Yu Yifeng awalnya ingin pergi untuk menanyakan informasi terlebih dahulu, tetapi ketika Xiao Yan mengatakan ini, dia juga sedikit khawatir. Jangan khawatir, melindungi diri sendiri bukanlah masalah, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, sosok Yu Yifeng dan Xiao Yan segera berjalan menuju kolam di depan manusia, sementara yang lain tetap di tempatnya. Kita tunggu saja. Sui Yue dan yang lainnya juga berjalan-jalan, mencoba menyelidiki hutan. Ketika mereka dibagi menjadi 2 tim, sesosok perlahan muncul dari tempat tersembunyi tidak jauh dari Sui Yue dan kelompoknya. Hampir tersesat. Jade legasi, aku sudah membayar mahal untuk mempekerjakanmu. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Sosok itu perlahan terdiam setelah berbicara. Tiupan-tiupan. Suara apa itu? Xiao Yan dan Yu Yifeng memperlambat laju mereka dan bergerak maju perlahan dengan bantuan pepohonan dan rumput liar, tetapi Yu Yifeng mendengar suara yang sangat keras. Sumber suara ini ada di depan. Xiao Yan juga berkata perlahan saat ini, dan tekanan yang sangat kuat tiba-tiba datang dari depan. Penindasan semacam ini jelas merupakan penindasan kekuatan secara langsung, yang membuat napas dan pernafasan Xiao Yan menjadi tidak teratur, tetapi untungnya Xiao Yan memiliki Fen Jue, penindasan itu hanya berlangsung selama 1 napas dan diselesaikan oleh Xiao Yan. Pergi. Keduanya saling berpandangan, lalu kecepatan mereka bertambah cepat. Tak lama kemudian, mereka sampai di tepi hutan, dan pemandangan yang cukup spektakuler muncul di hadapan mereka. Awalnya, berdasarkan persepsi Xiao Yan tentang kekuatan jiwa, dia merasa bahwa ini adalah kolam yang besar, tetapi ketika dia benar-benar dekat menghadapinya, Xiao menyadari bahwa dia salah. Di depan mereka berdua saat ini, kolam macam apa yang ada di sana, ini jelas lautan tak berujung. Air biru jernih mengalir perlahan, dan terdengar gelombang suara bergolak, tetapi yang mengejutkan Xiao Yan dan keduanya adalah suara itu tidak terdengar di hutan, tetapi tepi lautan sangat keras. Apa itu? Mata Yu Yifeng tiba-tiba melihat sesuatu, lalu mengangkat jarinya dengan lembut, suaranya sedikit tercengang. Ternyata itu kera es kuno. Dan Xiao Yan punya banyak pengetahuan, jadi dia bisa mengenali raksasa di laut dalam itu hanya dengan sekali pandang. Saat ini, raksasa itu gelombang tingginya 100 meter, dan anggota tubuhnya yang kasar melambangkan kekuatan penghancur. Saat ini, separuh tubuhnya berada di lautan, dan separuh lainnya muncul di permukaan air. Di atas, perasaan itu seperti berbaring di permukaan laut dan berjemur di bawah sinar matahari setelah makan lengkap. Dan suara keras itu adalah dengkuran orang ini. Kekuatan orang ini mungkin telah mencapai tahap akhir Douxian Bintang 2, kata Xiao Yan dengan suara berat. Douxian Bintang 2 tahap akhir.
Saya harus bisa menangkapnya untuk menghemat waktu dan naik ke level berikutnya. Bantu aku dari samping. Setelah Yu Yifeng selesai berbicara, auranya tiba-tiba meroket, lalu aura yang gigih dan tirani tiba-tiba muncul. Orang ini, aku khawatir dia tidak tahu seberapa kuat Kera Kuno Frost. Dan Xiaoyan tidak berencana untuk mengingatkan Yu Yifeng. Lagi pula, Yu Yifeng menyembunyikannya dari dirinya sendiri, dan Xiaoyan juga ingin melihat seberapa dahsyat kekuatan penghancur orang ini. Tirani, ho ho ho. Kekuatan Yu Yifeng baru saja muncul, dan pupil mata raksasa Kera Kuno Frost tiba-tiba terbuka, lalu mengunci Yu Yifeng di saat berikutnya. Binatang buas, beranikah kau melawanku? Yui dikelilingi oleh kekuatan pertempuran abadi atribut angin biru, lalu berdiri di atas lautan, meraung ke arah Kera Kuno beku di bawah. Ho 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 ho. Menghadapi provokasi Yu Yifeng, mata Frost Ancient AP menjadi serius, lalu napasnya langsung memuncak. Perang akan segera dimulai. Warisan giok ini sungguh gegabah. Kalau bukan karena kekuatan supernatural atau rasa percaya dirinya, aku khawatir semuanya tidak akan seperti ini. Tapi dia mungkin tidak tahu. Kera Kuno Frost bukan hanya representasi kekuatan, bahkan setelah menggunakan kemampuannya sendiri, Frost, daya pertahanannya akan meningkat ke level yang lebih tinggi, dan metode serangan biasa tidak berguna baginya. Xiaoyan mengamatinya. Relik giok di langit dan monyet kuno beku yang terbangun karena tidur di air tampak sangat marah, keduanya seimbang. Kemanusiaan. Aku paling benci orang lain merusak waktu tidurku dalam hidupku. Frost Ancient AP Bistong tampak sangat marah, dengan aura tirani dalam nadanya, yang mirip dengan Jade Legasi. Binatang jiwa dan binatang iblis berasal dari garis keturunan yang sama, tetapi mereka disebut secara berbeda di dunia manusia dan dunia hantu, dan setelah binatang jiwa mencapai kekuatan Dosian, mereka memiliki kebijaksanaan yang tidak lebih lemah dari manusia, jadi cukup sulit untuk diucapkan, itu normal. Jangan bicara omong kosong, mengaku kalah atau aku akan membunuhmu, kata Yu Yifeng dengan nada tinggi dan rendah. Kekuatan tempur abadi bintang 3 memang tirani, tapi kau lupa bahwa ini wilayahku, kata Kera Kuno Frost dengan nada menghina. Begitu suara itu jatuh, tubuh Kera Kuno Frost tiba-tiba melonjak, dan dalam sekejap muncul di bidang horizontal, dan berjalan di atasnya. Orang ini benar-benar bisa melangkah di permukaan horizontal, mungkinkah itu dari sistem air? Yu Yifeng dikelilingi oleh langit dengan kekuatan atribut angin cian, menatap Kera Kuno Frost. Ho 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 ho. Kera Kuno Frost baru saja menginjak permukaan horizontal, tetapi tanpa jeda, lengannya yang besar tiba-tiba jatuh ke dalam air, dan segera memunculkan kolom air yang menggetarkan langit dengan ukuran beberapa puluh meter, menyerang angin warisan giok. Sabu, kolom-kolom air itu disuntik dengan kekuatan unik Frost Ancient AP, dengan fluktuasi yang sangat mengerikan, dan dihempaskan ke arah Jade Legasi Wind. Trik mengukir cacing kecil. Yu Yifeng mendengus dingin, tanpa terburu-buru, badai cian di sekujur tubuhnya tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi, lalu terjadi fluktuasi spasial yang sangat mengerikan, dan kolom air dengan kekuatan serangan yang mengerikan itu dengan mudah dihancurkan dalam sekejap. Menarik, Kera Kuno Frost tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut saat melihat pemandangan ini. Kekuatannya sendiri sebanding dengan manusia di tahap akhir Dosian Bintang 2, tetapi kekuatan manusia di depannya terlalu menakutkan. Kekuatan Frost. Saat berikutnya, Kera Kuno Frost tidak ragu-ragu dan berteriak keras. Orang ini, Yu Yifeng baru saja berhasil menahan serangan Kera Kuno beku, dan saat hendak menyerang, dia dikejutkan oleh pemandangan Kera Kuno beku. Saya melihat bahwa tubuh besar Frost Ancient AP yang awalnya menginjakkan kaki di permukaan horizontal ternyata adalah lapisan es perak yang muncul samar-samar. Lapisan es perak melindungi seluruh tubuhnya, seperti prajurit bersenjata lengkap. Kekuatan pertahanan Kera Kuno Frost sudah sangat kuat. Setelah menggunakan Frost, kekuatan pertahanan Kera Kuno Frost berada di level yang lebih tinggi. Kekuatan penghancur atribut angin memang hebat, tapi aku khawatir itu berada di wilayah kekuasaan Kera Kuno Frost. Xiaoyan bersembunyi di atas dahan, mengamati pertempuran di lapangan, perlahan membuka mulutnya. Sialan, ceroboh. Melihat Kera Kuno beku bersenjata lengkap dalam sekejap, Yu Yifeng tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Awalnya, Frost Ancient AP di tahap akhir Two Star Fighting Immortal dapat membunuhnya dengan satu pukulan, tetapi sekarang akan membuang banyak waktu untuk menampilkan pertahanan tirani seperti itu. Ho ho ho. Setelah Kera Kuno Frost mengeluarkan Frost, tangannya yang besar menghantam dadanya, meraung ke seluruh langit, ingin melawan Yu Yifeng sampai mati. Binatang buas, ayo. Ekspresi Yu Yifeng berubah ketika dia melihat ini, dan kemudian semangat juang biru yang menyilaukan perlahan mengembun di tangannya, dan fluktuasi yang sangat mengerikan perlahan-lahan muncul. Hujan pedang es.
Kera kuno es meraung, dan tepat di bawah permukaan air, tetesan air yang tak terhitung jumlahnya muncul. Setelah tetesan air ini muncul, mereka berubah menjadi pedang es tajam di bawah tatapan keduanya, dan kemudian kecepatannya meroket. Menghadapi angin relik giok di atas langit, ada ribuan relik. Jika seorang ahli biasa menghadapi pemandangan seperti itu, saya khawatir mudah untuk ditusuk ke sarang lebah. Hahaha, bagus, aku akan membiarkanmu merasakan fluktuasi angin. Angin 1000 pedang. Yu Yifeng menatap langit yang dipenuhi pedang es yang menyerang, lalu tertawa terbahak-bahak. Kemudian, ki pertempuran Qian di tangannya langsung mengembun menjadi bilah angin persegi panjang raksasa, tepat menghadap ke tempat kera kuno es berada di bawah. Buang saja, Zizi. Semua serangan Yu Yifeng terpusat di tangan kanannya, atribut angin yang menyilaukan dan sifat dendamnya dipadatkan hingga ekstrim, dan suara angin yang keras pecah muncul, bahkan di bawah kendali serangan Yu Yifeng, di mana-mana di sepanjang jalan, ada sedikit getaran di angkasa. Bum bum bum, pedang es dan bilah angin persegi panjang langsung menyerang bersamaan. Sisi. Namun, tanpa diduga, energi mengerikan yang terkandung dalam ribuan pedang es itu dengan mudah ditembus oleh bilah angin. Setelah bilah angin itu menembus pedang-pedang es satu demi satu, momentum dan kekuatannya tidak melemah sedikit pun. Meskipun melemah, ia tetap melesat ke arah kera kuno beku di bawah. Orang ini sangat kuat. Melihat pemandangan ini, kera kuno Frost tak kuasa menahan diri untuk berkata. Bilah angin Yu Yifeng tidak diragukan lagi telah dikompresi secara ekstrim olehnya. Selain itu, kekuatan untuk menekan kera kuno Frost terlalu besar, sehingga terjadilah situasi yang menghancurkan. Kera kuno es, matilah untukku. Setelah melihat betapa mudahnya pedang es itu ditusuk, Yu Yifeng berteriak. Meskipun kekuatanmu lebih kuat dariku, jangan remehkan pertahananku. Setelah kera kuno Frost berkata gelombang, ia tidak menghindar, dan membiarkan bilah angin menyerang secara langsung, seolah-olah ia ingin mengandalkan tubuhnya sendiri. Kekuatan tirani itu dipadukan dengan pertahanan es, dan ia mengambil alih bilah angin warisan giok. Itulah yang kau inginkan. Melihat ini, Yu Yifeng tiba-tiba meremas telapak tangannya, dan kecepatan bilah angin tiba-tiba meningkat, dan jatuh langsung ke tubuh kera kuno es dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang. Bang bang bang, pedang angin yang mengerikan itu menghantam tubuh kera kuno es, tetapi tidak ada kemajuan, malah pedang angin itu terus mengeluarkan suara yang cukup keras di lapisan es di luar tubuh kera kuno es. Hahaha, kekuatan tempur abadi bintang 3 itu tidak lebih dari itu. Melihat pemandangan ini, kera kuno Frost tak kuasa menahan tawa. Sudah terlambat untuk tertawa sekarang. Dan Yu Yifeng juga tertawa. Tepat saat suara Yu Yifeng jatuh, bilah angin tiba-tiba membesar dengan cepat di mata binatang Frost Ancient AP, dan akhirnya meledak di saat berikutnya. Bum bum bum, dengan ledakan jarak dekat seperti itu, tak ada yang bisa ia lakukan jika pertahanan kera kuno Frost sudah sangat kuat. Badai api yang menyilaukan itu datang secara langsung, dan vitalitas kera kuno Frost melemah dengan cepat. Sudah berakhir, Yu Yifeng bertepuk tangan dan berkata kepada Xiao Yan di bawah. Warisan giok ini, sungguh punya kesempatan kedua, gumam Xiao Yan lirih dalam hati, lalu segera menghampirinya untuk menyambutnya. Sekarang setelah para penjaga lantai 10 dikalahkan, saatnya untuk memanen rampasannya.